Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 22 Oktober 2020. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 13 ayatnya yang pertama. Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di minggu yang lalu kita dikejutkan ramai-ramai oleh demonstrasi besar-besaran yang dilakukan justru di tengah-tengah era pandemi COVID-19, di mana kita ditetapkan untuk mengikuti protokol kesehatan, tetapi dalam demo itu orang berbondong-bondong tanpa ada jarak, dan mungkin beberapa dari mereka melepas masker yang mungkin bisa membahayakan kesehatan atau keselamatan daripada para pendemo. Mengapa mereka berdemo? Karena mereka menuntut undang-undang cipta kerja. Saudara-saudara, salah satu demonstrasi ini adalah bentuk salah satu daripada keberatan terhadap pemerintah yang merancang menetapkan undang-undang di negara kita. Saudara-saudara, bagaimana kita harus bersikap kepada pemerintah? Sebenarnya bagi kita orang percaya, hal ini sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 13 ayat 1 bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Tetapi pertanyaannya, ada masih pemerintahan yang tidak mengedepankan rakyat. Masih banyak pemerintah yang ternyata hanya membawa misi-misi pribadi. Iya, betul. Ada juga oknum-oknum dalam pemerintahan yang menjalankan hal seperti itu. Saudara-saudara, apakah itu berarti kita tetap harus takluk kepada hal-hal seperti itu? Saudara-saudara, tentu ini membuat kita menjadi berpikir ulang bagaimana nats ini bisa kita maknai. Ada satu yang harus kita pegang, yaitu bahwa kita harus takluk kepada pemerintah karena pemerintah berasal dari Allah. Tidak mungkin ada orang yang duduk di bangku pemerintahan tanpa seizin daripada Tuhan. Oleh sebab itu, tugas kita adalah bersama-sama, kita bahu-membahu, mendoakan pemerintah kita supaya dijauhkan dari orang-orang yang ingin mempergunakan kesempatan-kesempatan memerintah bagi kepentingannya pribadi. Dan bagi pemerintah yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, firman Tuhan mengatakan Allah sendirilah yang akan menghukum mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Paulus mengingatkan ini karena dulu di Roma banyak orang yang kalau tidak seasas dengan pemerintahnya, maka mereka akan menjelek-jelekan pemerintah. Maka apapun yang digariskan atau ditetapkan oleh pemerintah, mereka akan melawannya. Bahkan orang-orang Yahudi garis keras tidak mau memberikan cukai, tidak mau memberikan pajak kepada pemerintahan Romawi. Itulah yang terjadi. Dan di tengah-tengah kasus seperti inilah Paulus mengingatkan, mari kita takluk kepada pemerintah. Kita takluk kepada keputusan-keputusan pemerintah yang membawa kesejahteraan bagi rakyat kita. Kita harus mendoakan pemerintah kita supaya mereka diberi kekuatan oleh Tuhan memimpin bangsa dan negara kita, terutama melalui pandemi yang sedang kita hadapi bersama. Karena itulah salah satu ciri daripada orang-orang percaya, orang-orang yang tertib, orang-orang yang takluk kepada pemerintah, orang-orang yang mendukung kebijaksanaan pemerintahan yang membawa kesejahteraan bagi rakyat banyak. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memilih pemerintah-pemerintah untuk memerintah di negara kami, Republik Indonesia.
Kami tahu Tuhan, di antara semua keputusan pemerintah ada pro dan kontra yang terjadi di tengah-tengah kami, masyarakat Indonesia. Namun seperti firman Tuhan mengingatkan kepada kami, semua pemerintahan berasal dari Allah. Oleh sebab itu kami memohon, kasihanilah pemerintah kami. Jauhkanlah pemerintahan Indonesia Tuhan dari orang-orang yang hanya mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk kepentingan pribadi mereka dalam kekuasaan. Tapi baiklah Tuhan menunjuk pemerintah-pemerintah yang takut akan Tuhan. Pemerintah-pemerintah yang taat kepadamu dan pemerintah-pemerintah yang menginginkan kebaikan dan kesejahteraan bagi kami rakyat Indonesia. Berkatilah mulai dari kepala negara kami, wakil-wakil rakyat, semua para menteri dan jajarannya, hingga kepada tingkat yang terendah di lingkungan kami masing-masing, RT, RW Tuhan, bahkan ke tingkat yang paling kecil sekalipun. Tuhan memberkati mereka, supaya mereka tetap bisa memegang teguh Tuhan, amanat yang telah diberikan oleh negara kami untuk membawa kami rakyat Indonesia menuju kesejahteraan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hari ini mendengarkan renungan harian ini Tuhan. Berkatilah kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berikanlah kepada kami semua kesehatan dan peliharalah keluarga kami dengan rezeki yang cukup memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Bagi kami yang bekerja, Tuhan berkati kami dalam pekerjaan kami. Bagi kami yang studi, Tuhan berkati kami dalam studi kami supaya kami boleh berprestasi. Bagi kami yang terkena PHK ataupun putus dari pekerjaan atau mencari pekerjaan, tunjukkan pekerjaan yang terbaik. Bagi kami yang berumah tangga, berkatilah keluarga kami masing-masing Tuhan, terutama anak-anak kami. Bagi jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi yang berduka Tuhan hiburkan. Bagi yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Dan secara khusus bagi yang sepanjang hari ini berulang tahun, Tuhan yang berikan kesehatan, panjang umur dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.